Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani dengan NIM 21047512029, kelas BC212, Prodi PGSD ICP Bilingual, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial di SD, yakni individu masyarakat dalam proses sosial budaya. Berikut penjelasannya. Individu masyarakat dalam proses sosial budaya. A. Individu. 1. Manusia selaku individu. Individu adalah seseorang atau seseorang manusia secara utuh. Utuh diartikan sebagai suatu sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan suatu kesatuan antara jasmania dan rohania yang melekat pada diri seseorang. Setiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dengan individu lainnya, seperti bentuk fisik, kecerdasan, keinginan, bakat, perasaan, dan memiliki tingkat pemahaman dan arti tersendiri terhadap suatu objek. Jadi, individu adalah kondisi internal dari seseorang manusia yang berfungsi sebagai subjek. Manusia selaku individu mempunyai 3 naluri, yaitu 1. Naluri mempertahankan kelangsungan hidup. Naluri untuk mempertahankan hidup telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri makan, minum, dan perlindungan. 2. Naluri mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Naluri untuk mempertahankan keturunan menuntut adanya akan rasa aman atau safety net, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, ataupun manusia lain. 3. Naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. 2. Manusia selaku makhluk sosial. Walaupun individu adalah satuan yang berdiri sendiri dan memiliki kemampuan serta kebutuhan tersendiri pula, namun dalam usaha kebutuhan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, itu tidak dapat sendiri, membutuhkan individu lain. B. Masyarakat. 1. Pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Reed Leighton, seorang ahli antropologi, mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Erkovic, ahli antropologi, mengartikan masyarakat sebagai sekelompok individu yang tersusun mengikuti suatu cara hidup tertentu, dan masih banyak pendapat ahli lainnya. Berdasarkan tempat tinggal, kita dapat mengenal masyarakat pedesaan dan perkotaan. Perbedaan antara pedesaan dan perkotaan submajah dapat dilihat dari 1. Penggunaan lahan pedesaan sebagai besar untuk pertanian dan sebagai kecil untuk bangunan baik rumah maupun fasilitas sosial. Perkotaan sebagai besar untuk bangunan. 2. Mata pencaharian penduduk pedesaan agraris, ruang kerjanya alam terbuka. Peranan cuaca sangat besar. Perkotaan bukan agraris, ruang kerjanya umumnya dalam ruangan. Cuaca tidak banyak berpengaruh. 3. Jumlah dan kepadatan penduduk. Pedesaan relatif sedikit dan jarang kepadatannya. Perkotaan relatif banyak dan kepadatannya tinggi. Pendidikan dan keterampilan. Pedesaan relatif rendah dan sama. Perkotaan relatif tinggi, keterampilan beragam dan terspesialisasi.
5. Kontak sosial. Pedesaan bersifat langsung atau face to face dan terbatas. Perkotaan banyak yang tidak bersifat langsung dan tinggi. 6. Hubungan sosial. Pedesaan primer dan atau kinship artinya akrab, adanya ikatan batin yang kuat, saling mengenal, tidak memperhitungkan untung rugi. Perkotaan sekunder atau self artinya berdasarkan kepentingan atau kegunaan dan memperhitungkan untung rugi. 7. Mobilitas penduduk. Pedesaan rendah, perkotaan tinggi. 8. Status sosial. Pedesaan relatif stabil, perkotaan tidak stabil. 9. Stratifikasi sosial. Pedesaan sederhana dan sedikit, perkotaan kompleks dan banyak. 2. Status dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran atau role dan kedudukan atau status yang berbeda. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi atau status tertentu, sedangkan kedudukan atau status adalah posisi seseorang dalam kelompok. Mengingat setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di beberapa kelompok sesuai dengan kepentingannya itu. Contoh, dalam keluarga terdapat ayah, ibu, anak. Ayah mempunyai status sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, ia dituntut untuk berperan sebagai pemimpin dalam rumah, seperti ayah bagi anak-anak, pencari nafkah dan seperangkat perilaku lainnya yang melekat dengan sifat ayah yang baik. Di kantor, ayah berfungsi sebagai karyawan biasa, berarti mempunyai pemimpin, dan ayah harus taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinan kantornya. Selain itu, ayah di masyarakat sebagai ketua RW, berarti ia harus membimbing, mengarahkan, dan membina setiap warga yang dipimpinnya. 3. Acuan, nilai, moral, norma, dan hukum dalam masyarakat. A. Acuan nilai. Telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara RI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berarti tata kehidupan manusia Indonesia, baik selaku individu, selaku anggota masyarakat, dan sebagai warga negara, harus mengacu kepada nilai, norma, kaidah yang terkandung dalam Pancasila. Nilai mengandung pengertian sebagai sesuatu yang berguna atau berharga. Nilai dapat berupa material atau benda atau non-material. Nilai material atau benda biasanya diukur dari 1. Nilai guna, yaitu kegunaannya atau manfaatnya. 2. Nilai tukar. Semakin tinggi kegunaan suatu barang bagi kehidupan manusia, semakin bernilai barang itu, seperti cangkul bagi petani, buku bagi pelajar, mesin hitung bagi pegawai, kantor dan bank sebagainya. B. Moral. Moral berasal dari kata mores, artinya tata kelakuan. Tata artinya adalah aturan-aturan dan petunjuk dalam berperilaku. Perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nilai material atau benda biasanya diukur dari 1. Nilai guna, kegunaannya atau manfaatnya. 2. Nilai tukar. Semakin tinggi kegunaan suatu barang bagi kehidupan manusia, semakin bernilai barang itu, seperti cangkul bagi petani, buku bagi pelajar, mesin hitung bagi pegawai, kantor bank, dan sebagainya. B. Moral. Moral berasal dari kata mores, yang artinya tata kelakuan. Tata artinya adalah aturan-aturan dan petunjuk dalam berperilaku. Perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Moral atau sering disebut etika memberikan batas yang jelas kepada individu selaku anggota masyarakat supaya berperilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Moral mempunyai fungsi menjaga solidaritas antara anggota dalam masyarakat. Contohnya, mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Bila lingkungan tempat tinggal kita banyak pencuri, hidup kita tidak akan tenang. Pencuri tidak diterima oleh anggota masyarakat. C. Norma.
Norma atau kaidah adalah aturan-aturan tentang perilaku, tentang yang harus dan tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi atau ancaman bila norma tidak dilakukan. Dalam kehidupan manusia, ada norma atau kaidah berupa seperangkat aturan-aturan kelakuan yang harus tidak boleh dilakukan. Secara garis besar, norma yang ada dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat ada 3, yaitu norma agama, jika diikuti mendapatkan pahala, jika menyimpang mendapatkan sanksi. 2. Norma hukum, jika dilakukan mendapatkan sanksi penjara. 3. Norma masyarakat yang berupa adat, jika tidak diikuti sanksi celaan atau teguran. Budaya, peranata sosial budaya dan proses sosial budaya. 1. Struktur sosial budaya. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial. Budaya artinya terdiri dari sejumlah orang yang berhubungan secara timbal balik melalui budaya tertentu. Pola perilaku dari setiap individu dalam masyarakat yang bersusun sebagai suatu sistem disebut struktur sosial. Struktur asal kata dari struktum, yang artinya menyusun, membagi, atau mendirikan. Contoh di sekolah terdapat struktur sebagai berikut. Ada kepala sekolah, guru-guru, murid, pegawai, administrasi, dan penjaga sekolah. Perbedaan bentuk fisik manusia yang meliputi warna kulit, warna rambut, bentuk rambut atau keriting atau lurus, bentuk badan, bentuk bibir, bentuk hidung, bentuk kepala, dan sebagainya, menyebabkan timbulnya perbedaan ras, yaitu 1. Negroid dengan ciri warna kulit hitam, keriting, pendek, hidung lebar, dan bentuk bibir yang tebal. 2. Mongoloid dengan ciri warna kulit coklat, rambut lurus, tubuh pendek, hidung datar, dan tulang pipi menonjol. 3. Kaukasoid dengan ciri kulit dan mata terang, rambut bergelombang, hidung mancung, bibir tipis, muka oval, dan badan tinggi. Ukuran yang digunakan untuk menggolongkan penduduk dalam lapisan-lapisan tertentu adalah 1. Kekayaan, 2. Kekuasaan, 3. Kehormatan, 4. Ilmu pengetahuan. 2. Peranata sosial budaya. Kajaraningrad mengartikan peranan sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia sangat beragam, maka peranata sosial budaya pun bermacam-macam, seperti 1. Peranata ekonomi untuk memenuhi kebutuhan material seperti bertani, beternak, industri, perbankan, koperasi, dan jenis mata pencaharian lainnya. 2. Sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, di mana ia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya, seperti keluarga, perkawinan, pengaturan tempat tinggal, pengaturan keturunan, dan sistem kekerabatan. 3. Peranata politik berhubungan dengan cara, jalan, dan alat yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan bersama dalam hidup bermasyarakat, yaitu terciptanya ketentraman, ketenangan, persatuan, dan kesatuan, seperti sistem kekuasaan dan wewenang pemerintah, partai, dan sistem hukum. 4. Peranata pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, yaitu proses pembelajaran, berbagai norma, aturan, sistem pengetahuan, keterampilan, dan aspek budaya lain yang berlaku dalam masyarakat kepada seseorang oleh orang yang lebih dewasa. Peranata pendidikan dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dengan berbagai jenjang dan lingkungan masyarakat. 5. Peranata kepercayaan dan agama
untuk memenuhi kebutuhan spiritual seperti upacara, semedi, tapa, dan beribadah lainnya menurut agama yang dianutnya. 6. Pranata kesenian. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keindahan seperti seni, suara seni, lukis. Ketiga, proses sosial budaya. Manusia senantiasa saling berhubungan dengan manusia lain atau melakukan kontak sosial. Hubungan antar individu yang saling mempengaruhi hal pengetahuan, sikap, dan perilaku disebut interaksi sosial. Sifat interaksi sosial itu adalah 1. Frekuensi interaksi, makin sering makin kenal dan makin banyak pengaruhnya. 2. Keteraturan interaksi, semakin teratur semakin jelas arah perubahannya. 3. Ketersebaran interaksi, semakin banyak dan tersebar semakin banyak yang dipengaruhinya. 4. Keseimbangan interaksi, semakin seimbang posisi kedua belah pihak yang berinteraksi semakin besar pengaruhnya. 5. Langsung tindaknya interaksi. Bila interaksi bersifat langsung, kedua pihak bersifat aktif, maka pengaruhnya semakin besar. Interaksi sosial dapat menimbulkan 1. Kerjasama atau cooperation, 2. Persaingan, competition, 3. Pertikaian atau konflik. Baik, sekian penjelasan materi tentang individu masyarakat dalam sosial budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.